perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah. Hari ini Minggu tanggal 31 Maret 2024. Kita merayakan kebangkitan Kristus dari kematian. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Dia manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Tapi karena Yesus bangkit dari kematiannya, bahwa terbukti jelas bahwa Ia adalah Tuhan. Iman kita tidak sia-sia. Iman kita kepada Yesus Kristus benar. Firman-Nya itu ya dan amin. Janjinya itu pasti. Jadi luar biasa, hari ini kita hari yang sangat bergembira. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Kita tidak perlu gentar karena apapun dan siapapun. Selama kita hidup di dalam Dia menuruti firman-Nya, maka Ia Immanuel. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Roma 6 ayat 1 sampai 13. Mari kita berdoa dulu, mohon berkat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur karena Tuhan telah bangkit dari kematian. Iman kami benar, tidak salah, tidak sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Kami buka hati kami mau mempelajari firman. Kami rindu mengerti dan mempraktekkannya. Mampukan kami Roh Kudus. Kami minta urapan baru, kuasa yang diperbaharui, kasih yang lebih sungguh-sungguh kepadamu. Hidup maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita buka Roma 6 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan untuk saudara. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudahlah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Saudara yang kekasih, bagian firman Tuhan ini berkaitan dengan perubahan hidup yang Tuhan lakukan ketika kita bertumbuh
di dalam iman kepada Kristus. Orang yang sungguh percaya kepada Yesus, dia mati terhadap dosa dan bangkit hidup melakukan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam gereja pada zaman Paulus, baptisan selam adalah baptisan yang lazim dilakukan. Ini adalah lambang bahwa hidup lama dikuburkan dan mati, kemudian keluar dari air baptisan, melambangkan hidup bangkit, hidup baru bersama Kristus. Jadi hidup lama yang penuh dosa telah mati dikuburkan, lalu bangkit memiliki motivasi yang baru, yaitu kalau ku hidup, aku mau hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus, melakukan kehendaknya. Sesudah orang menyerahkan hidup kepada Kristus, dibuktikan dengan baptisan, kita masih di dunia, belum di sorga. Sering atau kadang, secara sadar atau tidak, ada keinginan atau godaan dari sifat lama untuk kembali melakukan dosa. Tetapi firman Tuhan hari ini, Roma 6 ayat 1 sampai 13, mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa kita harus berjuang bersama Roh Kudus untuk terus menikmati hidup baru yang indah bersama Yesus. Karena kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya, maka keinginan jahat, belenggu perbudakan dosa sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Kini dengan kebangkitannya, kita dipersatukan oleh iman bersama-sama dengan Kristus. Kita memiliki persekutuan yang indah, tak terpisahkan dengan Tuhan. Kita memiliki kemerdekaan dari cengkraman perbudakan dosa. Sekarang kita merdeka, kita bebas, kita nggak harus buat dosa, tapi kita bisa memilih. Kita mau jatuh lagi dibudakin dosa atau tidak. Ada otoritas untuk memilih. Kuasa dosa atas diri kita telah mati, ditanggung Yesus di kayu salib. Manusia lama, tabiat dosa sudah mati sekali untuk selamanya. Jadi kita bebas dari perbudakan dosa. Dosa itu adalah sifat yang memberontak terhadap kehendak Allah. Itu kita warisin dari Adam. Dari kecil anak-anak tidak diajarin dosa, bisa buat dosa. Itu sifat naluriah, ya. Tetapi Paulus dengan tegas menyatakan, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, kita dibenarkan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Hubungan kita diperbaharui dengan Tuhan. Kita tidak lagi budak dosa, tetapi kita orang merdeka, diangkat oleh Tuhan, dibenarkan menjadi anak-anaknya. Dari hidup yang tidak berharga, dari hidup yang sungguh-sungguh budak, ya, barang bekas yang tidak bernilai, diperbaharui, diolah, diproses Tuhan untuk menjadi tambah hari serupa Kristus. Tuhan tidak membuat kita jadi robot sehingga selalu menurut kehendak Tuhan. Tidak. Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih taat sehingga hidup di dalam kebangkitan Kristus, atau memilih untuk kembali diperbudak dosa. Selama Tuhan belum kasih kita meninggal, masih memberikan kita hidup, Tuhan masih kasih kesempatan. Walaupun keinginan berbuat dosa kadangkala ada, kita harus ingat, kita sekarang memilih, memutuskan untuk hidup bagi Kristus. Kalau kita jatuh, Alkitab katakan Tuhan tidak membiarkan tergeletak. Kalau kita mau meresponi, datang bertobat minta ampun, Tuhan tidak pernah tolak pergi orang yang hancur hati
mengaku dosa dan bertobat. Jadi gunakan kesempatan ini. Bertobat dan sungguh-sungguh bilang, Tuhan, kalau ku hidup, aku mau hidup bagimu. Tuhan, keinginan daging, keinginan duniawi tidak akan dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Aku menghargai itu Tuhan, karena kematian dan kebangkitan Kristus. Juga di ayat 89 berkata, kita gak perlu lagi takut mati, karena kita tahu kemana kita pergi sesudah meninggal. Bersekutu dengan akrab intens dengan Tuhan selama-lamanya. Di sorga mulia, di tempat tidak ada susah, tidak ada air mata, tidak ada sakit, tidak ada pusing, tidak ada bingung, tidak ada macet, tidak ada utang, tidak ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan, sebab semua sudah selesai. Hanya tinggal senang bergembira bersama malaikat di sorga memuji Tuhan. Nah, perjuangan kita ini harus terus menerus fokus bahwa hidup di dunia hanya sementara. Sungguh-sungguh menghargai pengorbanan kasih Kristus. Yesus sedang bangkit. Kita tidak perlu takut mati. Jaminan hidup mati kita ada di dalam tangan Kristus. Kita bisa hidup menikmati persekutuan dengan Dia. Kita bisa hidup melakukan kehendaknya. Kalau kita tahu ini dengan jelas, masalah apapun yang terjadi, itu akan kita tahu bahwa bersama Tuhan saya bisa, bersama Tuhan ada jalan keluar, bersama Tuhan saya akan mampu. Pikiran, prinsip hidup dalam Kristus, ada jaminan penyertaan Tuhan, akan mempengaruhi pola pikir kita, pola aktivitas kita sehari-hari, pola ibadah kita, kegiatan-kegiatan kita. Kita tahu bahwa kita melakukan yang terbaik, bukan asal-asalan, karena Tuhan lebih dahulu sudah melakukan yang terbaik. Jadi pola pikir, pola hidup akan berubah karena kita mengalami perubahan pikir, pola pikir, paradigma baru, sehingga kita mempunyai kekuatan baru dalam hidup. Hidup cuma sekali, hidup singkat, meninggal bisa tiba-tiba. Aku mau lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, aku mau bangkit dalam hidup baru dengan Kristus. Aku tidak mau lagi hidup diperbudak dosa. Jadi pola pikir, paradigma yang dibuktikan dengan kegiatan, dengan perkataan, dengan cara hidup yang baru. Lihat ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Berarti saya dan saudara hendaknya menganggap bahwa sungguh manusia lama kita, tabiat lama kita itu sudah mati. Kalau ada godaan untuk jatuh lagi di dalam dosa, kita tidak mau menanggapi. Kita usir, tangking dalam nama Yesus. Kudus pikiranku, kudus perkataanku, kuduskan hasratku, kuduskan aku. Ya saudara, hidup ini perjuangan. Kita perlu puasa darah Yesus. Kita perlu penyertaan Roh Kudus setiap hari. Sebab kalau dengan kekuatan kita, siapapun kita akan lemah dan jatuh. Sebab itu firman Tuhan katakan, kamu harus memandangnya, kamu harus berpikir, paradigmamu harus tahu bahwa kamu telah mati bagi dosa, dan hidup lama telah mati, dan sekarang aku hidup baru sesuai dengan pola firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Aku sanggup karena Tuhan menolong aku. Aku bisa melakukan firman Tuhan karena Tuhan yang menolong aku. Maka dosa, tabiat dosa, keinginan kedagingan, ya, tujuan hidup akan berubah. Kita rindu menjadi pelaku firman. Roh Kudus dikatakan akan menolong kita untuk mampu menjadi pelaku firman. Lebih hari lebih serupa Kristus. Lebih hari iman bertumbuh. Lebih hari lebih mampu menguasai diri. Lebih hari lebih mampu menguasai perasaan dan pikiran dan perkataan.
lebih hari, lebih maksimal menjadi seperti yang Tuhan mau. Bukan berarti mudah, karena iblis tidak mau kita hidup memuliakan Tuhan. Dia mau kita hancur, patah semangat, bunuh diri, menyangkal Tuhan, mempermalukan Tuhan. Tetapi roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, rohnya Tuhan, lebih besar daripada apapun, lebih kuat dari apapun. Kalau kita sadar siapa kita, kalau kita selalu mau dengar dan taat. Saudara, bagaimana kita bisa menaati perintah, tidak membiarkan dosa menguasai cara hidup? Bagaimana cara supaya kita tidak menuruti lagi keinginan-keinginan dosa? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus tahu kelemahan kita ini apa. Yang kedua, kita harus tahu hal-hal apa yang biasa menggoda kita sehingga kita menjadi lemah dan jatuh. Dan harus jauhi sumber godaan itu. Minta kuasa Roh Kudus setiap hari, setiap waktu, untuk dapat menguasai diri, mengendalikan diri. Dan secara sadar, sungguh-sungguh atur waktu, investasi waktu untuk melakukan hal-hal yang benar. Ya, berdoa, bersyukur, berjaga-jaga, menguasai diri, terlibat dalam pelayanan. Karena itu seperti pagar yang mengelilingi kita. Dan bersandarlah sungguh-sungguh pada kekuatan dan kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Selama masih ada hidup, selalu ada godaan, selalu ada tantangan, selalu ada upaya dari iblis untuk kita kembali jadi budak dosa. Tetapi selama masih ada hidup, masih ada kesempatan kasih karunia kemurahan Tuhan, masih ada waktu bertobat. Pakailah waktu yang Tuhan berikan. Marilah kita hidup dalam pembaharuan budi setiap hari. Ayat 13. Ketika Paulus memakai istilah senjata kelaliman, dia memakai sebuah kata yang dapat merujuk pada suatu alat, suatu senjata, suatu keterampilan, suatu kemampuan untuk dapat berfungsi sebagai alat tujuan yang baik atau tujuan yang buruk. Jadi tubuh kita, hidup kita ini dapat berfungsi untuk tujuan baik atau buruk. Paulus dengan hikmat dari Roh Kudus mendorong kita ya untuk ingat siapa kita. Di dalam dosa, tubuh kita ini rentan atau lemah, sering tak berdaya, namanya budak dosa. Tetapi di dalam Kristus, diperbaharui oleh Kristus, setiap bagian tubuh kita seharusnya adalah alat untuk melayani Tuhan, alat untuk mempermuliakan Tuhan. Gambarannya begini saudara, seperti sinar laser, tahu ya saudara, itu bisa dipakai membuat kerusakan pada benda-benda yang kuat seperti baja, atau juga dapat dipakai untuk hal positif, melakukan operasi laser, misalnya katarak atau operasi-operasi yang lain. Jadi ini pilihan. Hidup kita mau dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan, jadi berkat banyak orang, atau kita memilih hidup kita dipakai lagi jadi budaknya dosa, hidup semau-maunya, mempermalukan Tuhan, tidak maksimal. Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus mengingatkan saya dan saudara, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Seluruh panca indera kita dipakai senjata kebenaran. Untuk berpikir, berkata, untuk bertindak, untuk mempunyai kreativitas yang baik, yang benar, yang memuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Saudara renungkan lagi, firman Tuhan ini luar biasa. Saya akan tutup dengan Kolose 3 ayat 1 sampai 10.
Lalu Kolose 12 ayat 17, kiranya Roh Kudus menolong kita. Selama masih hidup, Tuhan masih mau pakai saya dan saudara untuk menyiarkan kebangkitannya. Ada harapan, ada masa depan, ada perubahan hidup. Mari kita pakai waktu yang Tuhan berikan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Siapapun kita. Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah. Cari berarti ada usaha. Perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ayat 5 ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, orang-orang yang tak tahu berterima kasih, orang-orang yang tidak menghargai korban Kristus di salib dan kuasa kebangkitan. Please, jangan jadi orang durhaka, tapi mari jadi orang yang tahu meresponi kasih, kuasa, dan kesabaran Allah. Amin. 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buang semuanya itu, yaitu marah. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui proses sepanjang kehidupan, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya, supaya kita tambah hari tambah serupa dengan Kristus. 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Wow, standarnya standar Tuhan, saudara. Luar biasa, Roh Kudus mampukan kami. 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kenakan kasih. Damai sejahtera Kristus ada menguasai hatimu, dan bersyukur. Oh Roh Kudus, tolong mampukan kami. 16. Hendaklah perkataan Kristus, firman Tuhan itu ada di dalam hidup kita, diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu itu dengan segala hikmat, punya hikmat kebijaksanaan, mengajar, menegur yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, dan sekali lagi mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, baik itu perkataan mau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi,
sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, ayat 18, tunduklah kepada suamimu sebagai seharusnya di dalam Tuhan. 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya janganlah tawar hatinya. 22, hai hamba-hamba, anak buah, taati Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya pura-pura di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati itu, mengerti mereka, melainkan tulus hati karena takut akan Tuhan. Bukan takut sama bos, bukan takut sama CCTV, takut akan Tuhan. Sebab apa? Apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena ayat 24, kamu tahu ya, bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan. Kalau berkat dari manusia terbatas, tapi berkat Tuhan itu sepanjang hidup, bahkan sampai mati pun. Kasih karunia lepas kasih karunia bagi orang yang mau jadi hamba Tuhan, sungguh-sungguh taat. 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya. Wow, Tuhan tidak memandang orang. Pasal 4 ayat 1, hai Tuhan, berlaku adil dan jujur terhadap hamba-Mu, adil dan jujur. Ingat, kamu juga punya Tuhan di sorga. Ayat 2 pasal 4, bertekun dalam doa, berjaga-jaga, sekali lagi mengucap syukur. Hati gembira adalah obat, hati gembira membuat semangat, hati gembira membangkitkan iman, hati gembira Tuhan senang. Pasal 4 ayat 3, berdoa juga untuk kami, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pemberitaan firman Tuhan, supaya maksimal, ditolong, dikuatkan, dihibur, disertai, diurapi Tuhan. Ayat 5 pasal 4, hidup penuh hikmat, hidup penuh bijaksana. Minta hikmat dari Tuhan. Gunakan waktu yang ada dengan benar, jangan kebanyakan nyantai. Ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Tuhan tolong kita semua bisa melakukan firman ini. Kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang, supaya melalui hidup kita banyak orang boleh bergembira, bersukacita, bersyukur, dan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah tujuan kenapa Tuhan masih kasih kita hidup sampai hari ini. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan
dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu melakukannya. Tolong kami Roh Kudus, ingatkan kami. Kami rindu menjadi pelaku firman. Kami rindu hidup baru, bangkit, berkemenangan di dalam Kristus. Jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Kami imani bahwa bersama Tuhan kami mampu melakukan firman ini. Roh Kudus terus jelaskan kepada kami
Berbicaralah kepada kami, bekerjalah, perbaikilah, biar kami bisa introspeksi dan bertobat. Kami rindu mengalami kebangkitan Kristus dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Berkat Tuhan atas anak-anak sekolah minggu kami mohonkan, juga bagi para remaja dan para pemuda-pemudi, bagi para wanita dan pria. Kami tahu bersama Tuhan kami sanggup melakukan firman. Bersama Tuhan ada masa depan penuh harapan. Sebab Tuhan sudah bangkit dari kematian. Kami bersyukur. Firman-Mu ya dan amin. Dan Engkau adalah Tuhan yang benar. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Mari angkat tangan saudara, terima berkat dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita, cinta Tuhan Yesus yang sempurna, penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa, ya Immanuel. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus mari kita katakan amin. Selamat Paskah saudara, Tuhan Yesus beserta kita. Amin.